welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gua Asep Cepi dalam acara Jalan-Jalan Murah. Nah, di kesempatan kali ini gua akan coba eksplor sebuah tempat di Jakarta yang katanya pemandangannya mirip di kota New York. Wah, seperti apa ya? Mungkin karena di sekelilingnya banyak dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit, yang mana tepatnya berlokasi di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tepatnya yaitu kawasan SCBD Sudirman yang bernama Mall Astra District 8 atau yang lebih dikenal nama Mall Astra District 8. Tempat ini menjadi tempat yang sangat ikonik banget di kawasan jantung kota Jakarta, karena tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dan kaum milenial untuk hanya sekedar jalan-jalan, makan-makan, shopping, berfoto-foto, yang tentunya tempatnya sangat instagramable banget deh. Nah, bagaimana sih keadaan di dalam sana? Ada apa aja sih yang ada di dalam sana? Yuk, supaya gak penasaran, pantengin terus video ini dan let's go! Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, untuk menuju Mall Astra District 8 seperti biasa kali ini gua menggunakan moda transportasi bus Transjakarta yang dimulai dari halte Pakin dan kemudian nantinya transit di halte kota dengan tarif sebesar Rp3.500. Tiba di halte kota, gua naik bus koridor 1 dengan jurusan Blok M Kota dan kemudian nantinya turun di halte Polda Metro Jaya. Yang seharusnya sih turun di halte Gelora Bung Karno karena lokasinya paling dekat dengan Mall Astra District 8. Karena pada saat gua berkunjung ke Mall Astra District 8, halte Gelora Bung Karno sedang dalam masa proses revitalisasi. Selama dalam perjalanan menuju kawasan SCBD, di dalam bus ini kita disajikan berbagai pemandangan khas ala kota metropolitan, yang diantaranya seperti gedung-gedung perkantoran, apartemen, mall, kafe-kafe, restoran, monumen, taman hutan kota, dan masih banyak lagi. Wah, di seberang sana terlihat Tugu Monas guys. Wah, gak kerasa sekarang sudah tiba di halte Monas lagi nih. Oke guys, sekarang ini kita sudah memasuki kawasan SCBD Sudirman, yang merupakan kepanjangan dari Sudirman Central Business District atau Kawasan Niaga Terpadu Sudirman atau yang disingkat KNTS. Adalah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan, yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. SCBD terletak di dalam segitiga emas Jakarta. Ada 7 titik masuk dan keluar dari SCBD ke jalan yang berbeda di Jakarta, dihubungkan oleh terowongan pejalan kaki bawah tanah. Wah, keren ya, sangat memanjakan sekali bagi para pekerja kantor dan karyawan di area SCBD. Bisa juga daerah ini disebut kawasan elit guys, yang merupakan jantung pusat perekonomian kota Jakarta. Tapi bukan jantung hati ya. Haha. Oke deh, sekarang gua udah tiba di halte Polda Metro Jaya dan saatnya keluar dari halte Polda Metro Jaya untuk melewati JPO Polda Metro Jaya juga. Hahaha. Dikarenakan halte Gelora Bung Karno merupakan halte terdekat ke Mall Astra District 8 sedang dalam masa proses revitalisasi, maka alternatifnya kita tap out di halte Polda Metro Jaya dan lokasinya gak terlalu jauh ke Mall Astra District 8. Terlihat di depan sana orang-orang berlalu lalang untuk menggunakan akses JPO ini, yang kebanyakan didominasi oleh para pegawai dan karyawan kantor area SCBD untuk menyeberang ataupun memasuki kawasan halte Polda Metro Jaya. Tak sedikit juga ada orang-orang ataupun kaula muda untuk berfoto-foto di sini karena tempatnya sangat instagramable banget guys. Jangan lupa juga ya, di JPO ini selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan mematuhi protokol kesehatan. Nih guys, ini lumayan menarik juga nih buat spot foto-foto kalau di jembatan Polda Metro Jaya. Lumayan bagus backgroundnya. Jadi kayak di mana ya? Suasananya beda aja gitu. Tuh ini panjangnya berapa meter ya? Ada 50 meter. Secara teknis ini lantainya terbuat dari kayu dengan desain garis-garis itu dari temboknya. Oke guys, kita intip dulu keadaannya
keadaan jembatan ini buat kalian yang penasaran belum pernah kesini. Halte Transjakarta dan jembatan penyeberangan orang JPO Polda Metro Jaya resmi dibuka kembali untuk umum dan dapat dilintasi oleh pejalan kaki sejak Minggu tanggal 14 April 2019. JPO Polda Metro Jaya berada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini merupakan salah satu JPO yang memiliki arsitektur unik karena memiliki semacam cincin yang melingkar-lingkar dan dihiasi lampu-lampu warna-warni bila dilihat di malam hari. Fasilitas umum ini terlihat futuristik dan dinamis. JPO menggunakan atap transparan, lantai yang terbuat dari kayu, dan pegangan tangan sebelah kanan dan kiri berupa kayu yang memberikan kesan mewah. Selain terhubung dengan halte Transjakarta, JPO ini juga lokasinya tidak jauh dari halte transportasi angkutan umum lain, halte pengumpan, dan stasiun MRT Istora Mandiri. Bisa dikatakan JPO ini mengintegrasikan beberapa moda transportasi yaitu Transjakarta, stasiun MRT Istora Mandiri, dan halte transportasi angkutan darat lainnya. Selain itu, JPO dilengkapi dengan CCTV yang beroperasi selama 24 jam, 2 unit lift, desain yang ramah bagi kaum disabilitas dan ibu hamil, serta dilengkapi dengan bike lounge. Untuk halte Transjakarta Polda Metro Jaya, rute yang dilayani antara lain Blok M Kota Koridor 1, Pulau Gadung Bundaran Senayan Koridor 2-1, Kalideres Bundaran Senayan Koridor 3-1. Nah, ntar menyusuri trotoar yang berada di sebelah kiri Jalan Sudirman, guys. Nah, ini udah mulai jalan menurun. Lumayan udah sore ini udah gak terlalu panas cuacanya. Udah mulai agak mendingan lah dibandingkan dari di cuaca siang tadi. Ini terlihat terpantau sepi keadaan JPO Polda Metro Jaya. Oke. Ayo ikuti gue ke sono. Ini berapa turunan sih? 2 turunan ya, berkelok-kelok ini. Bikin capek aja ini, melingkar-lingkar. Nah, oke guys, setelah kita tadi turun dari JPO Sudirman ini, kita ikuti aja jalan trotoar yang di sebelah kiri ini untuk menuju ke arah selatan ya. Terus di situ sekitaran kita berjalan sekitaran berapa ya? 700 meter atau 800 meter lah gitu. Nah, di kawasan sini tuh ada kawasan gedung-gedung pencakar langit ya, gedung-gedung pencakar aep, gedung-gedung area perkantoran gitu. Nah, di sini di area Sudirman. Nah, ini merupakan sebuah stasiun MRT Sudirman. Bisa kalian kalau kesini naik MRT bisa langsung nyampe. Nah, ini tuh memasuki kawasan apa ya, Hotel The Ritz-Carlton sama Hadro Cafe Jakarta. Di sini juga belok kiri nih kalau kalian belum pernah ke sini. Ini yang ke arah Cafe Sultan. Ada di dalamnya tuh ada apa ya, di area itu ada Mall Pacific Place. Udah terlihat tuh Pacific Place Mall. Nah guys, itu kita berjalan terus, itu ada terlihat JPO Gelora Bung Karno itu, yang merupakan jembatan yang sangat ikonik karena itu menarik tuh, desainnya itu jalan genjang gitu ya. Bentar, di skip dulu bentar. Oke guys, kita coba menuju ke apa? Menuju ke JPO Gelora Bung Karno. Kita coba naik ke atasnya, apakah dalam keadaan sepi atau banyak yang menyeberang. Itu kondisi haltenya lagi di dalam proses revitalisasi, dalam perbaikan, belum rampung. Oke guys, kita berjalan-jalan terus sampai ke sana, sampai habis melewati JPO Gelora Bung Karno ini.
Ini keadaan cuaca udah mulai terlihat mendung mau hujan ini. Kalau tadi panas, sekarang udah mendung mau hujan. Posisi mau hujan. Oke guys, setelah kita tadi menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, kemudian kita belok kiri memasuki Jalan Senopati yang merupakan salah satu akses jalan menuju kawasan SCBD. SCBD atau Sudirman Central Business District atau kawasan niaga terpadu Sudirman KNTS adalah sebuah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Total luas SCBD adalah sekitar 45 hektar yang dibagi menjadi 25 lot, serta 13 hektar dari luas tersebut digunakan untuk jaringan jalan dan ruang terbuka hijau. SCBD didirikan atas gagasan sahabat Soeharto yaitu Bob Hasan yang berkolaborasi dengan Tommy Winata, Bambang Triatmojo, Sigit Harjo Yudanto, Sudirkatmono, dan Salimin Prawiro Sumarto. Kini SCBD dimiliki oleh PT Danayasa Harta Tama, anak perusahaan dari Artagraha Network milik Tommy Winata. SCBD terletak di kawasan Jakarta Selatan. Dulu area SCBD terkenal sebagai kawasan elit para pekerja kantoran. Saat ini SCBD justru disangkut pautkan dengan wilayah nongkrong remaja dengan singkatan SCBD dipelesetkan menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Wah, ada-ada aja ya. Namun nyatanya SCBD kawasan elit dengan SCBD dengan jalan yang viral digunakan untuk Citayam Fashion Week adalah tempat yang berbeda guys. Wah, jangan sampai terkecoh ya. Nah, secara spesifik, Mall Asta Distrik 8 ini berada di Jalan Senopati RT 8 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, kita sudah sampai di perempatan Jalan Senopati. Kemudian kita tinggal lurus menyeberang melalui zebra cross untuk menuju Mall Asta Distrik 8 karena lokasinya tidak terlalu jauh dari perempatan Jalan Senopati. Oke guys, ini sudah tiba di pintu Mall Asta. Wah, udah gak sabar dan makin penasaran nih ada apa aja sih yang ada di dalam sana. Kayaknya banyak yang unik nih. Oh, sebentar, ada si Komo lewat guys. Biarkan deh dia lewat dulu. Hehehe. Sekarang kita mulai perlahan berjalan untuk masuk menelusuri koridor pintu gerbang masuk Mall Asta. Wow, interior, ornamen, dan dekorasinya sangat menarik guys. Terlihat lantai koridor masuknya seperti terbuat dari bahan kayu gitu guys. Ditambah samping kiri kanan ada lampu hiasnya juga tuh, disertai hiasan air mancur. Dum dudi bram need you, I love you, I need that for you know. Oke, kita mencoba berjalan dulu ke sebelah kanan pelataran Taman Mall Asta. Wah, ada apa aja sih di sebelah sana ya? Coba kita mulai berjalan perlahan dan mulai padam. Wah, mulai padam kayak api aja ya. Hehehe. Bisa dilihat di sela-sela taman ini banyak ditanami pepohonan hijau guys, sehingga bisa memberikan efek udara yang adem dan sejuk nih. Perjalanan jalan-jalan untuk jalan-jalan pulang naik busway. Aye. Ada apa lagi ke depan? Putar balik lagi gak ramai di sini. Ayo, gak seru. Asep berjalan di dalam kesendirian karena rasamu, karena ragamu yang tulus dan suci. Begitu dalamnya Asep terjatuh dalam kesalahan rasa ini. Oke, bisa terlihat di depan sana ada air mancur guys. Bukan air mancur, tapi air mancur guys. Wah, air mancurnya lumayan banyak juga tuh. Bisa buat mandi se-RT. Hehehe. Dan di seberang depan air mancur sana merupakan lobi utama pintu masuk Mall Asta. Oke guys, sebelum memasuki area indoor Mall Asta, kita mencoba berkeliling dulu ke area outdoor yang menjadi taman terbuka hijau dan smoking area. Asta Distrik 8 merupakan tempat nongkrong berkonsep ruang terbuka hijau di Jakarta. Terampit di antara julangan gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta, Anda bisa menemukan tempat nongkrong berkonsep ruang terbuka hijau. Astri merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group telah secara resmi membuka Asta. Berdasarkan keterangan resmi, baru-baru ini Asta hadir sebagai hasil karya sekelompok pakar industri yang punya semangat membentuk rumah, retail, dan ruang bagi gaya hidup. Mengusung konsep Embrace the Newness, Asta siap memberi ragam penawaran. Nama tempat nongkrong baru ini sendiri berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu artinya 8. Nama ini diambil dari angka 8 yang ada pada District 8, serta 8 elemen untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Keberadaannya juga dijelaskan sebagai destinasi yang menghargai kekayaan budaya dan tradisi, serta memperhatikan kualitas hidup komunitas. Karenanya,
Seluruh aspek pembentukannya pun diperhatikan dengan seksama, mulai dari arsitektur, ruang terbuka hijau, serta desain interior yang apik. Tidak berhenti sampai di sini, tempat nongkrong baru ini juga jadi rumah pertama di Indonesia bagi sederet label ternama dunia. Level Gym, personal training studio asal Singapura, resmi jadi bagian dari Asta, berdiri sejak tahun 2014. Level Gym fokus pada menyediakan training and education, wellness, practices, serta rehabilitation service bagi anggotanya. Menempati area samping garden lobby, Maison Kitsune menghadirkan desain chic and Instagram worthy. Ada pula sederet brand lain yang tak ingin ketinggalan jadi bagian tempat nongkrong ini. David Human selaku Chief Operating Officer Astri mengatakan, Asta hadir sebagai sebuah destinasi di tengah ibu kota untuk mereka yang mencari hal baru, membutuhkan tempat ruang yang nyaman dalam membina hubungan dengan komunitas dan ingin mengembangkan diri. Sebelumnya, Asta telah sukses jadi tuan rumah bagi dua acara besar di Jakarta, yaitu Bright Spot Market dan Urban Sneaker Society pada tahun 2019 yang lalu. Jesse Setiabudi selaku Deputi GM Leasing Asri mengatakan, kami ingin merayakan kehidupan, semangat tinggi dan gairah para seniman, musisi, retailer, desainer, pelaku kecantikan, pebisnis kuliner, hingga penggiat kesehatan akan sama-sama berdiri dan mendukung Asta. Jesse juga mengatakan bahwa kedepannya Asta sudah merencanakan untuk menghadirkan art workshop setiap minggu yang berkolaborasi dengan established maupun emerging artis. Oke guys, kita sudah memasuki yang menjadi area lobi utama Mall Asta. Asta Distrik 8 adalah mall baru di Jakarta yang menjadi magnet tersendiri di kawasan bisnis SCBD. Mall di tengah gedung pencakar langit ini menghadirkan suasana yang unik. Banyak yang bilang mirip dengan pemandangan di New York guys. Suasana unik ini pun mengundang netizen untuk datang ke Asta Distrik 8. Dan supaya kunjungan kamu semakin seru, simak dulu tempat-tempat wajib berikut ini. Yang pertama, Cafe Hit. Asta Distrik 8 punya sederet kafe lokal dan internasional yang hanya bisa ditemukan di sini. Jika kamu ingin nongkrong sambil ngopi atau jalan-jalan di Asta Distrik 8, jangan lupa mampir ke kafe ini. Kemudian yang kedua yaitu Cafe Kitsune. Setelah New York, Prancis, Jepang, dan Bangkok, kini Cafe Kitsune hadir di Jakarta. Selain aneka minuman kopi dan non-kopi, Cafe Kitsune juga punya aneka pilihan makanan berat maupun ringan. Selain itu, suasananya juga artistik, didominasi oleh warna-warna alam. Cafe Kitsune bisa dijadikan lokasi OOTD yang tepat untuk weekend ini. Kemudian yang ketiga yaitu Jamune. Siapa bilang hanya ada kedai kopi di Asta Distrik 8? Jika kamu ingin minuman sehat, kamu bisa mampir ke Jamune. Di sini, kamu bisa menikmati jamu dengan sentuhan modern, hangat ataupun dingin. Minuman di Jamune bukan hanya enak, tapi juga baik untuk kesehatan. Kemudian yang keempat itu Bukanegara Coffee and Roastery. Dikenal sebagai salah satu kedai kopi rindang di tengah perkantoran Jakarta. Kini Bukanegara juga bisa kamu nikmati di Asta Distrik 8. Sama dengan cabang lainnya, kamu bisa menikmati kopi alami tanpa pewarna ataupun perasa buatan khas Bukanegara. Suasana di sini pun tidak kalah terasa rindang, terlebih di area terasnya yang menyajikan pemandangan gedung pencakar langit. Kemudian yang kelima yaitu Common Ground Zero. Kalau kamu sudah jadi pelanggan setia Common Ground, kamu akan suka nongkrong di sini. Selain menyajikan kopi dan makanan ringan enak khas Shizi, suasana di sini pun tidak kalah nyaman dengan nuansa kecoklatan yang hangat. Kafe ini bisa jadi pilihan yang aman ketika mampir di Asta Distrik 8. Kemudian yang keenam yaitu Bakerman. Tidak sulit menemukan kafe bakery satu ini. Cukup cari saja antrian panjang yang mengular di depannya. Kamu pun akan sering melihat orang lalu lalang membawa kotak pembungkus Bakerman. Selain kuenya yang seenak itu, kafe di Asta Distrik 8 ini juga nyaman untuk duduk-duduk ataupun bekerja. Kemudian spot OOTD. Selain karena kafenya yang menarik, Asta Distrik 8 juga jadi tempat OOTD favorit baru warga Jakarta. Ada banyak spot instagramable dan pose yang bisa kamu coba di mall ini. Karenanya, pastikan kamu mengenakan OOTD kamu yang paling keren. Secara teknis, Asta memiliki area sewa luas sekitar 15.000 meter persegi untuk mengakomodasi 150 premium lifestyle brand. Asta berasal dari kata Sanskerta yang berarti 8. Itu juga mewakili 8 elemen dari kehidupan yang baik, yaitu keluarga, teman, kesehatan, pembelajaran, kebebasan, tujuan, cinta, dan kedamaian. Asta mencoba membina hubungan erat antara komunitas sebagai bagian dari kehidupan komunitas. Asta adalah rumah pertama di Indonesia untuk merek-merek dunia seperti Maison, Kitsune, Level Gym, Arabica, The Coffee Academic, bersanding dengan merek lokal premium seperti Mas Bro & Co, Lakon, dan masih banyak lagi.
Dari sisi visual, ketika masuk ke dalam Asta, kita seperti dibawa masuk ke mall yang ada di luar negeri. Nuansanya beda dari mall-mall lainnya yang ada di Jakarta. Dari pemilihan jenis dan warna lantai, dinding, hingga konsep toko-toko di dalamnya yang berbeda. Mengusung konsep ruang terbuka membuat mall ini terlihat luas dan indah. Asta juga unik karena mall ini satu gedung dengan office tower. Ketika masuk ke dalam mall, diterapkan keamanan dan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jadi nggak perlu khawatir akan keamanan di dalam mall. Banyaknya natural light yang masuk ke dalam mall membuat mall ini serasa seperti oase di tengah bangunan pencakar langit Jakarta. Juga pilar dan kaca glasi yang berasa modern dan sekaligus mewah. Ini merupakan wall of art yang menampilkan gambar karikatur-karikatur yang menarik. Wah, lucu-lucu juga ya gambar-gambarnya. Kemudian kita menemukan 3 buah kolam air mancur yang menambah kesan cantik dan estetik. Sekarang kita saatnya naik ke lantai upper ground yang menuju balkon yang merupakan tempat foto-foto yang lagi booming guys, dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit. Setelah melewati pintu ini, kita sudah sampai di balkon lantai UG. Wah, keren juga guys. Banyak gedung-gedung pencakar langit. Sambil ngebayangin ada Spiderman yang lagi bergelantungan di antara gedung-gedung tinggi. Seperti di film-film gitu deh. Hehehe. Setelah kita keluar melewati pintu balkon tadi, kita memiliki opsi untuk menuju balkon ke arah kanan ataupun menuju balkon ke arah kiri. Jika menuju balkon sebelah kiri, biasanya tidak terlalu ramai dipenuhi oleh orang-orang. Mungkin karena view-nya tidak sespektakuler balkon di sebelah kanan. Dan jika kalian gak begitu tertarik, bisa pindah ke sisi lain. Oke guys, sejenak kita mencoba memasuki bagian dalam lantai 2. Di sini terdapat sebuah bioskop yang bernama Plix Cinema. Nah, Plix Cinema ini merupakan sebuah bioskop yang sangat happening banget nih ya guys. Ini merupakan bioskop yang baru dibuka dengan konsep interior modern di dalamnya. Jam operasional Mall Asta Distrik 8 ini dimulai dari pukul jam 10 pagi sampai dengan jam 22 malam WIB. Halo guys, ini merupakan sebuah balkon yang berada di Mall Asta yang merupakan tempat favorit untuk berfoto-foto ria. Nah, seperti kita lihat, ini terlihat nggak, pengunjungnya sedikit lah, lumayan nggak terlalu berdesakan dibandingkan dengan hari weekend. Nah, tempat ini merupakan tempat yang sangat happening banget nih guys. Ya keren lah, lumayan kayak di kota New York gitu ya. Nah guys, di tempat inilah tempat favorit orang-orang untuk berfoto-foto. Nah pas gua datang, ada sekelompok ibu-ibu, pasangan muda-mudi, keluarga, dan anak-anak. Dan ada juga yang datang sendirian. Meskipun ramai tapi tidak rebutan. Orang-orang langsung antri tanpa diperintah sesuai dengan urutan kedatangan. Nah, di sini tidak ada fotografer khusus ya. Jadi silahkan bebas berfoto dengan fotografer masing-masing. Kalau datang sendiri, bawa tripod kayaknya perlu deh. Atau bisa minta tolong orang-orang yang sedang antri. Biasanya ada yang suka rela membantu. Karena selalu ramai, pastikan kamera sudah ready, tinggal jepret ya. Pikirkan juga soal pose. Jangan sampai pas dapat giliran foto, kamera baru disetting dan baru mikir pose. Dan jangan pula berfoto dengan 1000 gaya. Ini spot foto umum, bukan balkon milik pribadi. Hehehe. Untuk mengambil foto dengan latar pemandangan gedung-gedung tinggi tersebut, tentunya diperlukan beberapa tips, yaitu yang pertama, gunakan fitur wide angle. Lensa sudut lebar memiliki makna lebar sehingga gedung-gedung tinggi akan tertangkap sempurna dari tempat kita berdiri hingga bagian atasnya. Kemudian tips yang kedua yaitu gunakan bottom angle foto. Ini salah satu cara buat menyiasati pengambilan gambar agar lebih lebar. Pilihan ini karena tidak ada kemungkinan untuk fotografer mundur dari titik foto, disebabkan tempat yang terbatas atau tidak terlalu luas. Dan jika bergerak mundur terus, auto nempel ke tembok. Hehehe.
tong chang, tong 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 chang, tong tong pang, tong 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 pang, kong bao game, 我爱你是鸡了，咚咚梆，咚咚咚咚咚咚，就是。kong bao game， 我爱你的是鸡了，鸡 back back， 我爱你的鸡 bang bang 的王毛 gay， 我爱你的鸡 bang bang， kong kong 不是，我爱你的咚咚，就是。Wah, air mancurnya sungguh terlihat begitu indah guys. Mungkin karena dari pengaruh lampunya yang berwarna ungu. Mungkin kalau dikasih ikan tambah indah ya, tambah cantik. Asal jangan dikasih ikan yang dari empang guys. Mantap jiwa nih baby. Ini merupakan suasana ketika malam hari di bagian luar Taman Mall Asta Distrik 8. Terlihat indah dan romantis dihiasi oleh aneka ragam cahaya lampu taman. Wah, untuk yang bawa pacar dibawa ke taman ini cukup romantis juga guys. Terlihat gedung-gedung pencakar langit mengeluarkan cahaya yang menambah indahnya kota Jakarta malam ini. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan murahnya hari ini bersama gua Asep Cepi. Udah capek juga nih karena dari tadi sore hingga malam ini melingkar-lingkar menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan di Mall Asta Distrik 8. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat ya. Oke, see you brother.